Mengenai tadi koalisi nih, tadi saya udah nanya ke Gerindra kira-kira akan mungkin nggak ke PDIP, atau udah nanya ke PDIP kira-kira akan mungkin nggak nih bikin poros baru. Nah kalau menurut Pak Jayadi sendiri, kira-kira PDIP dan Gerindra ini akan ada kemungkinan untuk jadi satu koalisi nggak, Pak? Ya masih mungkin, tapi syaratnya satu, Pak Prabowo mau jadi cawapres. Satu. Pak Prabowo yang jadi cawapres ya? Iya, karena dugaan saya PDI nggak mau menjadi cawapres, Ganjar nggak akan mau jadi cawapres. Sama, Pak. Ya. Sama. Oh sama ya? Nah, kalau jawabannya sama, Prabowo nggak mau menjadi capres, berarti sulit PDIP sama Gerindra untuk bergabung dalam satu koalisi gitu. Saya kira pertanyaannya tidak lagi soal apakah PDIP akan membentuk koalisi baru apa enggak, membentuk poros baru apa enggak. PDIP sudah menjadi poros baru sekarang, sudah terbentuk koalisi di situ. Tinggal masalahnya, apakah koalisi yang ada sekarang itu akan membubarkan diri, lalu bergabung ke salah satu koalisi yang sudah terbentuk, atau mereka bergabung bersama-sama ke yang sudah ada gitu ya. Yang pasti dugaan saya, koalisi besar tidak akan itu bubar. Koalisi besar atau koalisi apa, kebangsaan namanya ya. Kenapa begitu? Karena P3 sudah mendeklarasikan Ganjar sebagai capres, ya kan? KIB bubar nggak, Pak? Semalam bilang masih akur, Bang. KIB masih tetap bisa relevan kalau tiga-tiganya masuk bergabung sama Ganjar. Tapi kalau misalnya untuk sementara lihat gerak-gerik dari Pak Airlangga kurang senang dengan pernyataan sepihak dari P3. Yang tidak mengajak teman KIB lain untuk mendeklarasikan calon presiden, kan gitu. Jadi pertanyaan itu soal apakah koalisi yang ada sekarang yang sudah terbentuk, KIB, KIR, kemudian Koalisi Perubahan dan PDIP itu akan ada yang membubarkan diri atau bergabung dengan salah satu gitu, atau mereka membentuk sendiri, membentuk lagi yang baru. Kalau PDIP menurut saya sudah jadi poros satu. Karena dia nggak perlu berkoalisi juga masih bisa. Ya pertama punya tadi disebut ya, punya golden ticket. Yang kedua punya capres atau bakal capres yang elektabilitasnya sangat kompetitif, sering tertinggi. Kemudian yang ketiga mereka punya kader yang bisa mereka andalkan selain partai, yaitu Jokowi yang punya yang dipersepsi masyarakat dari pemerintahannya. Ya, Bang Jayadi sedikit aja. Kalau selama ini survei-survei itu menempatkan Mas Ganjar kadang-kadang tertinggi dan sering tertinggi dan kompetitif, dan itu sebenarnya survei pada saat Mas Ganjar belum diumumkan sebagai calon presiden oleh PDI Perjuangan. Kira-kira seperti itu bisa. Ya. Apalagi kalau udah dideklarasikan ya. Gitu ya. Jadi setelah dideklarasikan, ini belum pernah ada survei. Ya. Belum ada. Betul. Ini baru 7 hari. Nah, ini kita harus lihat. Kalau kemarin survei-survei itu dilakukan, Pak Prabowo sudah datang sebagai calon presiden. Pak Anies sudah datang sebagai calon presiden. Pak Ganjar tuh belum datang sebagai calon presiden. Dan belum ada kerja mesin partai yang namanya PDI Perjuangan untuk melakukan itu. Ya. Jadi ini baru sekali. Jadi ini juga faktor ini harus juga dibaca. Itu bisa menjadi salah satu faktor ya. Karena partai kita kan nggak ada perdebatan, Pak. Kalau PDI kan mungkin ada berdebat sosoknya siapa yang mau dimajukan. Kalau kita kan emang udah sepakat capres dari awal Prabowo gitu. Kalau partai kita kan partai kita komit gitu. Sepakat. Perdebatan dalam pengertian begini, maksudnya gini, membuat keputusan untuk menentukan presiden itu tentu tidak mudah. Dan PDI Perjuangan sebagai partai besar yang makan asam garam, ya diterpa oleh rejim totaliter Orde Baru pun tetap bertahan hidup dan bahkan survive dan bahkan menang, tentu punya kader itu tidak hanya satu. Ya kan ada sejumlah kader kami. Karena itu ibu itu juga harus betul-betul sangat selektif. Ya jadi gitu. Jadi bukan karena ada semata-mata karena friksi, ya itu terlalu permukaan lah kalau ini analisis seperti itu ya. Ya kami menentukan pilihan itu berdasarkan memang ada proses ada kondisi batin yang harus diprakondisikan. Spiritual tadi ya, Bung. Yes. Ada kontemplasi, ada refleksi, ada spiritualitas juga yang dilibatkan. Elektabilitas itu kan ini. Elektabilitas itu bisa juga dibaca begini. Itu aspirasi masyarakat. Ya, itu aspirasi masyarakat. Jadi masyarakat itu
sudah bisa memperkirakan sebetulnya, oh kayaknya yang ini bakal maju, yang ini enggak gitu ya. Kalau itu yang terjadi, maka efek deklarasi itu tidak akan terlalu membuat elektabilitasnya melejit gitu. Tapi biasanya dimanapun itu, di Amerika, di Eropa, ya, di Amerika Latin, dalam pemilu presiden, kalau faktor-faktor yang lain konstan gitu, tidak ada peristiwa tertentu yang sangat besar gitu, seperti persoalan Piala Dunia, maka deklarasi peristiwanya kan besar tuh, itu bisa meningkatkan elektabilitas itu ke depan sekitar 2-3%. Tapi apakah itu akan bertahan apa enggak, itu tergantung peristiwa apa lagi yang terjadi gitu kan. Jadi tapi betul kata Bung Ansi, kita harus lihat lagi nih pasca pengumuman itu, pasca deklarasi, apakah ada lejitan atau lompatan elektabilitas. Tapi saya setuju bahwa elektabilitas itu memang hanya salah satu saja dari faktor yang bisa mengikat partai-partai untuk membangun kerjasama atau koalisi. Sebenarnya istilah koalisi itu dalam ilmu politik, baik untuk sistem presidensial maupun parlementer, itu biasa sudah diterima dengan sebagai bagian dari. Lebih lemah di presidensial ya? Tidak, sama ini, asal dia multipartai. Jadi dia koalisi itu bukan fungsi dari sistem pemerintahan, parlemen atau presidensial, dia adalah fungsi dari sistem partai. Kalau sistem partainya multi, maka koalisi akan terbentuk. Dan itu sudah diterima dalam literatur ilmu politik di seluruh dunia sekarang. Itu satu. Jadi koalisi partai itu bisa terbentuk, salah satu pembentuknya adalah elektabilitas. Nah, kita melihat bahwa kecenderungan koalisi yang ada sekarang itu kan mengarah ke 3 misalnya ya. Itu antara lain didorong oleh adanya elektabilitas dari 3 nama itu. Yang kedua ya, faktor yang sudah pasti, yaitu soal dapat golden ticket apa enggak. Maksudnya itu sudah pasti, itu presidential threshold ketemu apa enggak, 20% atau 25%. Yang kedua. Nah, yang ketiga, yang keempat, ini yang masih bisa dinamis seperti kita bicarakan itu. Ada 2 faktor lagi yang bisa membuat koalisi ini berubah-ubah atau dinamis. Yang pertama adalah soal komunikasi antar partai. Kan komunikasi antar partai itu bisa dinamis tuh. Penentunya bisa personal, bisa juga hubungan historis dan sebagainya ya, macam-macam. Itu susah untuk ditebak. Kan nggak bisa kita survei itu. Karena adanya di antar partai. Nah, ada faktor satu lagi yang juga kurang jelas, untuk tidak bisa ditebak, yaitu maunya pimpinan partai apa. Ya kan? Maunya ketum ya. Misalnya tuh, kata Mbak Dinar, pokoknya Gerindra nyalonin Pak Prabowo jadi capres pokoknya. Tapi kan bisa aja kan Gerindra menyerahkan keputusan tertingginya kepada Pak Prabowo kan? Di koalisi Pak Prabowo dan Caimin. Enggak, di internal Pak Prabowo. Di internal kan Pak Prabowo, sama dengan di PDIP gitu. Kan setelah misalnya Pak Prabowo membaca segala sesuatunya, mungkin aja ada kompromi, ada perubahan dan sebagainya kan? Itu kita nggak tahu. Karena itu saya tadi bilang masih mungkin aja 2. Tapi 2 itu hanya satu syaratnya, yaitu Pak Prabowo mau jadi cawapres Ganjar. Itu syaratnya ya? Kalau lihat gejala yang disampaikan oleh Mbak Dinar, kayaknya susah itu. Ya nggak Mbak Dinar? Susah ya? Susah untuk Prabowo jadi cawapres. Secara rasional ya. Ya. Secara rasional susah. Secara itu hitungan gitu. Tapi kalau saya pribadi, ya kita harus legowo aja kalau 3-3-nya maju kan. 3-3-nya itu kan sudah dijadikan aspirasi oleh masyarakat, bukan hanya partai loh Mbak Dinar ya, itu aspirasi masyarakat yang kami tangkap lewat survei. Jadi kalau 3-3-nya maju, ya udah nggak apa-apa, dikasih aja kan, itu 3 putra terbaik bangsa menurut masyarakat kan. Kasih aja berkontestasi secara baik, secara santun, secara sesuai dengan konstitusi kita, sesuai dengan semangat NKRI dan sebagainya. Nanti siapapun yang terpilih kan tetap putra terbaik. Nanti sama-sama akan kita dukung gitu. Saya mau masuk sedikit tentang poros sih Pak Jayadi. Penasaran juga, tadi kan udah ada KIB, KKIR, ada perubahan nih. Tapi kan itu bisa aja berubah atau malah masuk ke PDIP tadi kan, yang sudah membuat poros baru. Bagaimana dengan PAN yang kemarin Februari lalu, itu Pak Zulnya sudah mengatakan bahwa mendukung Ganjar Erik. Kira-kira gimana Pak? Apakah KIB ini akan bertahan? Ya, KIB itu mungkin bisa sepakat soal capres. Misalnya P3 capresnya Ganjar. Saya kira Golkar tidak berkeberatan untuk mencapreskan Ganjar, gitu kan? Demikian juga dengan PAN, kan bahkan sudah menyebut ya. Yang jadi persoalan atau bukan persoalan lah ya.
nanti Bung Ansi marah sama saya. Itu tantangan. Kan dalam politik harus ada tantangan. Kalau nggak ada tantangan, saya aja yang main politik. Nggak harus Bung Ansi. Kan politik susah, sulit. Karena itu Bung Ansi yang maju, saya nggak berani. Dinar yang maju, saya nggak berani. Jadi tantangannya adalah siapa yang jadi cawapres, gitu loh. Pak Ganjar seperti kata Bung Ansi sudah membuka diri, kira-kira ya cawapres silakan dari tempat lain asal kita bisa kerjasama atau berkoalisi. Nah masalahnya yang mau jadi capres itu kan banyak. Ada Pak Erlangga, Pak Erlangga itu maunya capres, tapi dugaan saya mau jadi cawapres. Lebih realistis jadi cawapres. P3 kepengen punya cawapres. Kenapa? Karena P3 punya kepentingan untuk menaikkan suaranya di pemilu legislatif. Jangan lupa itu, kan? Demikian juga dengan PAN. PAN kepengen juga toh cawapres. Yang disebut oleh PAN antara lain Pak Erik kan, gitu. Jadi, nah pertanyaannya gimana tuh menentukan itu? Dan ini disebut semua sama Pak Ganjar ya? Betul. Disebut semua oleh Pak Pak Jokowi, Erik, Pak Sandi, Pak Erlangga gitu ya. Jadi kalau itu nggak ketemu, kan bisa aja misalnya Golkar kalau gitu pindah nih kita misalnya, nggak di KIB lagi, nggak sama-sama gitu. Nah, kemungkinan itu yang masih harus kita hitung gitu. Nah, menurut saya pemain besar seperti Golkar itu diperhitungkan. Kan pemain besarnya sudah punya capres semua nih. Pemain besar pertama PDIP sudah punya capres. Pemain besar kedua adalah Gerindra, sudah punya capres. Kemudian pemain besar berikutnya gabungan ya, Koalisi Perubahan sudah punya capres. Pemain besar yang belum punya capres dalam bentuk koalisi adalah Golkar. Maka saya kira gerak-gerik Golkar ke depan akan cukup menentukan poros ini akan menjadi 2 atau menjadi 3 atau menjadi 4. Oke. Menarik tuh berarti sekarang langkahnya Golkar yang kita lihat ya. Ya, saya kira Golkar akan menjadi salah satu pemain kunci beberapa waktu ke depan. Karena tergantung sikap Erlangga. Misalnya gini, Pak Erlangga mandatnya kan jadi capres. Kalau beliau tidak mau turun dari mandat itu menjadi capres, maka tidak ada jalan lain bagi Golkar, bentuk poros baru. Betul nggak? Oke. Pilihan kedua, Pak Erlangga dengan mekanisme internalnya mau menurunkan daya tawarnya menjadi cawapres. Kalau menjadi cawapres berarti Pak Erlangga menawarkan kepada salah satu di antara 3 yang nama yang ada. Anies paling kecil kemungkinan lah ya. Iya, meskipun masih tetap mungkin juga. Ya. Mau nggak misalnya Pak Prabowo terima Pak Erlangga sebagai cawapres? Itu pertanyaannya. Lebih ke PKB mau atau nggak? Yang lebih, mau nggak Caimin melepaskan diri dari Gerindra, gitu kan? Oke, itu pilihannya kan? Misalnya katakanlah partai-partai yang koalisi yang ada sekarang tuh mau terima Golkar sebagai cawapres, tapi bukan Pak Erlangga misalnya. Karena kan secara elektabilitas, Bung, Pak Erlangga kan di bawah nama-nama cawapres yang sekarang potensial. Berarti misalnya Prabowo mengatakan, saya mau sama Golkar. Tapi cawapresnya jangan Ganjar dong. Jangan Pak Erlangga dong. Yang lain. Pertanyaannya, siapa yang bisa disodorkan oleh Golkar? 1, Ridwan Kamil. Ya kan? Pertanyaannya, apakah Ridwan Kamil cukup dipandang potensial oleh Pak Prabowo? Ya. Secara pribadi tentu bagus ya, kapabilitas ya, bagus. Tapi dari segi elektoral apakah membantu Pak Prabowo? Misalnya gini nih hitungannya. Pak Prabowo kan kuat di Jawa Barat. Lemah di Jawa Tengah, masih kalah sama Ganjar di Jawa Timur. Jadi yang diutamakan Pak Prabowo mungkin adalah membantu dia di Jawa Tengah dan membantu di Jawa Timur. Mungkin Caimin lebih laku. Karena kalau di Jawa Barat, Ridwan Kamil membantu Pak Prabowo di Jawa Barat. Meskipun tidak tertutup kemungkinan juga, kalau Pak Ridwan Kamil membantu Pak Prabowo di Jawa Barat, suara yang tadinya sekarang di Jawa Barat banyak pindah ke Anies, bisa balik, gitu kan? Tapi bagaimana Jawa Tengah, Jawa Timur? Itu loh, hitung-hitungannya. Golkar menawarkan diri ke Pak Ganjar misalnya. Kata Pak Ganjar, yo ojo sampean. Tapi yang lain. Maka Ridwan Kamil menarik bagi Pak Ganjar. Menarik. Kenapa? Pak Ganjar lemah di Jawa Barat. Ya kan? Dia kuat di Jawa Tengah, di Jawa Timur dia lumayan gitu. Maka Ridwan Kamil akan membantu. Begitu. Pertanyaannya, apakah Pak Erlangganya mau nyerahin ke Ridwan Kamil? 1. Yang kedua, bagaimana dengan yang lain? Sandi mau nggak? Ini banyak kemungkinan ya. Masih banyak hitung-hitungin dari segi elektoral ya. Kalau soal values, kalau saya sepakat semuanya. Tapi saya memandang
semua calon presiden yang ada sekarang itu semuanya putra terbaik bangsa menurut saya. Saya sepakat juga dengan Pak Jayadi soal itu. Tapi kita ke Mbak Dinar tadi, katanya Pak Jayadi itu ada soal Prabowo ini tuh siapa nih kira-kira cawapresnya. Kalau misalnya Prabowo oke, maunya jadi capres, cawapresnya apakah ke PKB atau bahkan Golkar Pak Erlangga? Iya, sebetulnya kalau Gus Imin atau Pak Erlangga nih? dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya sendiri, sebetulnya kita belum bersepakat memang capres-cawapresnya sebetulnya. Karena bagaimanapun piagam yang sudah disepakati antara Gerindra dan PKB, dan kita juga menghargai piagam yang sudah kita tanda tangani bersama, memang kesepakatan atau penentuan siapa capres-cawapres yang akan kita usung dari koalisi kita adalah menjadi kewenangan sepenuhnya dari Pak Prabowo dan Gus Imin atau Caimin. Jadi memang kita juga belum menentukan siapa capres dan cawapresnya. Kalau memang dinilai Gus Imin atau Caimin potensial, pasti koalisi dan Pak Prabowo juga akan mengambil beliau sebagai cawapresnya. Tapi yang pasti memang kesepakatan antara siapa capres cawapresnya akan diputuskan bersama dan menjadi kewenangan prerogatif dari Pak Prabowo dan Caimin. Jadi rahasia mereka berdua. Kita partai sepenuhnya mengikuti siapa cawapresnya. Tapi di antara tadi yang sudah disebutkan siapa cawapres yang potensial, ya itu juga mungkin akan menjadi pertimbangan Pak Prabowo juga, karena gimana pun juga yang tadi disebutkan ya kita juga sadar betul mereka punya elektabilitas kuat di sektor cawapres seperti itu. Tapi memang itu menjadi kewenangan Pak Prabowo dan Caimin. Jadi antara Caimin atau Erlangga ini belum ada. Saya nggak bisa bilang dua tokoh itu aja ya, karena memang kita juga belum mengerucutkan, kita belum pernah secara eksplisit menyatakan kayaknya kira-kira cawapresnya siapa gitu, dan kami rasa semua punya potensi yang baik. Pak Prabowo juga selalu ya gimana ya, untuk cawapres itu jadi masih perdebatan yang panjang lah, dan proses pencalonan presiden wakil presiden ini kan sebetulnya juga masih jangka panjang, Mbak, masih di Oktober atau November. Jadi komunikasi politik menurut saya masih bisa berjalan sampai detik Oktober November tersebut. Hubungan politik juga yang sangat dinamisnya juga masih bisa terbentuk di tokoh-tokoh lain di Oktober atau November nanti. Dan yang utama sebetulnya Pak Prabowo sih selalu menekankan ke kita dogmanya beliau bahwa siapapun nanti cawapresnya ya tentu untuk Pak Prabowo, yang penting kita menjalankan kontestasi politik ini dengan damai. Yang kita kedepankan sebenarnya dari Gerindra itu politik ide gagasan. Siapapun nanti cawapres yang mendampingi beliau, kita hadirkan demokrasi yang damai, demokrasi yang adu ide gagasan, demokrasi yang adem, jangan sampai terjadi diskresi politik yang sangat kuat sehingga mengganggu ketentraman publik dan ketentraman sosial juga. Jadi intinya sebenarnya yang Pak Prabowo tekankan sejauh ini seperti itu, siapapun tokoh cawapres yang mendampingi beliau. Walaupun Sekjen Gerindra itu udah sempat mengatakan bahwa cawapres paling potensial itu sepertinya adalah Caimin ya, karena PKB yang mendukung dari awal dan membentuk koalisi ini bersama dengan Gerindra. Iya, sejauh ini kan Caimin juga calon yang menurut kami juga potensial, bukan yang tidak potensial sama sekali. PKB juga punya masanya sendiri. Paling potensial katanya tuh. Paling potensial ya kami rasa juga masuk ke dalam sektor paling potensial. Caimin punya masanya sendiri. Caimin juga dari kalangan religius yang partainya juga religius yang bisa mendukung kami gitu. Kami rasa juga bukan berarti Caimin tidak masuk ke dalam kategori tersebut. Beliau juga menjadi pertimbangan pasti. Tapi yang pasti balik lagi ke dalam piagam yang telah kita sepakati, itu menjadi hak prerogatif berdua Pak Prabowo dan Caimin untuk menentukan. Partai religius yang bisa mendukung Gerindra itu tadi berarti ada segmen. Ya sejauh ini kan koalisi baru terbentuk antara Gerindra dan PKB. Jadi kalau misalnya ada partai religius lain ya kita selalu terbuka tangannya, siapapun mau bergabung, partai nasionalis lain yang mau bergabung kita persilahkan. Tapi sejauh ini ya yang baru kawin dengan Gerindra ya PKB. Gitu, berarti oke. Keputusannya kapan, Mbak? Ada keputusan kita cawapres masih, ini ada bocoran-bocoran nggak? Belum ada bocoran, masih komunikasi politik. Saya rasa semua partai politik saat ini juga masih berkomunikasi politik lebih lanjut ya, apalagi penentuan cawapres ini yang saya lihat juga memang menjadi satu hal yang esensial menurut saya Bang Jayadi ya. Karena bukan hanya capres yang menentukan. Kalau capres mungkin tadi disebutkan 3 putra terbaik. Saya rasa Pak Prabowo ya menjadi putra terbaik, Pak Ganjar putra terbaik, Pak Anies juga putra terbaik. Kita menjaga demokrasi itu menjadi politik ide gagasan yang baik juga. Tapi cawapres ini juga penentuan yang menurut kami esensial dan pertimbangannya sangat bandul pertimbangannya tuh menjadi cukup pertimbangan yang jangka panjang gitu. Jadi memang kita belum ada
penentuan siapa tokoh yang kita bisa spill lah namanya. Kalau kata anak muda spill gitu. Spill ya. Belum Spill ada. detinya tuh belum bisa Iya, dapat ya. belum. Saya rasa partai-partai lain juga belum gitu. Meskipun bahkan seorang PDI yang punya golden ticket aja belum bisa menentukan ya Bang ya. Ya PDI kan punya golden ticket, saya rasa nggak perlu cawapres lain juga. Belum bisa atau belum mau. Iya, belum mau. Misalnya Pak Ganjar yang dukungan pasti gitu. PDI Perjuangan itu berpolitik dengan keyakinan, ya, dengan Silakan, kematangan ideologi Iya. dan kebijaksanaan menghadapi tantangan-tantangan bangsa dan negara ini. Jadi kami tidak egois, itu pertama. Yang kedua, fase-fase sekarang memang fase-fase kalkulasi politik harus dilakukan secara cermat. Karena demikian kompetitif yang tadi sudah disampaikan. Komunikasi politik pun harus dilakukan secara efektif. Ya, tetapi prasyarat tadi itu membuat circle PDI Perjuangan ini menjadi sangat terseleksi, kira-kira seperti itu. Karena kami bukan sekedar mau menang, tetapi mau berhasil 5 tahun ini efektif dalam bekerja. Karena itu akan menentukan 5 tahun berikut lagi, ya, di periode selanjutnya. Jadi PDI Perjuangan itu berpikir jauh ke depan. Kalau hari ini mengajukan Mas Ganjar, kami sudah berpikir kita harus menang, tapi tidak boleh hanya menang, harus menang dengan golden ticket. Ya, golden ticket itu bacaannya didukung oleh mayoritas rakyat, kan begitu. Memang di parlemen tidak ada yang orang bilang single majority, betul. Tetapi golden ticket itu merepresentasikan bahwa sebenarnya arus rakyat, ya, untuk mendukung PDI Perjuangan ini kuat. Yang kedua, kalau kita melihat kecenderungan ataupun hasil-hasil survei secara umum, saya kok melihat 2 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, top of mind dari masing-masing calon ini. Kalau top of mind-nya sudah tinggi, ini kan rata-rata mereka ini mungkin tidak akan bermigrasi atau beralih. Tetapi kita juga harus memperhatikan para voters atau pemilih kita yang berada di kategori swing voters. Mereka ini adalah pemilih yang kritis, yang setiap saat bisa kemudian bermigrasi, mobilitasnya bisa berpindah-pindah. Tetapi kalau ada kepastian politik dari partai politik dan calon presiden yang bisa memberikan harapan, tentu dengan rekam jejak teruji, ya, integritas, kapasitas, dan rekam jejak teruji. Silakan diperiksa, Mas Ganjar. Saya yakin beliau ini seperti gadis cantik yang memang akan dilirik oleh banyak pihak. Sama seperti pengumuman Capres PDI Perjuangan. Dari Januari itu rakyat Indonesia bahkan seluruh media udah menunggu-nunggu pada saat hari ulang tahun ke-50 PDI Perjuangan. Dan saat itu Ibu belum umumkan. Karena memang kami masih butuh untuk berpikir. Ya, karena ini kita bukan menentukan, ya, posisi yang sederhana, tetapi ini posisi presiden. Kalau kita salah memilih pemimpin, tentu dampaknya juga akan fatal buat republik ini. Tapi Bung, tadi balik lagi soal capres-cawapres ya. Sandi itu pindah ke P3. Ya. Lalu P3 mengusung Ganjar Pranowo. Ini kita kalau misalnya bisa ngelihat a glimpse gitu ya, kayak sekelibat, kira-kira akan ada duet Ganjar Sandi. Itu gimana? Ya, politik ini kan ada pesan, ada juga kesan yang muncul. Kan begitu? Ya, Pesan dan kesan. Ke ahli komunikasi nih. Kan begitu. Kan gitu ya kan. Jadi ada persepsi masyarakat. Ya silakan saja. Tetapi Dari PDIP-nya sendiri? P3 itu tetangga yang baik buat PDI Perjuangan. Itu di Ponegoro, DPP PDI dan Jadi DPP kesannya ya, P3, terhadap P3 itu kan ya? memang bertetangga baik. Dan memang secara historis kami punya sejarah panjang. Ibu Mega pernah berduet bersama Hamzahas ya. Pak Hamzahas. Pak Ganjar pun hari ini memimpin Jawa Tengah dengan Gus Yassin, anaknya Mbah Mun. Ya. Jadi sama-sama PDI dulu dan juga P3 pada zaman Orde Baru itu direpresi oleh rezim totaliter Orde Baru saat itu. Jadi kami punya kesamaan-kesamaan sejarah, ya. Tetapi kembali lagi yang saya katakan, ke depan ini politik harus kita periksa semua aspek. Seluruh aspek kita periksa.
Ya, seluruh aspek kita periksa. Mulai dari ideologi, sejarah, rekam jejak, ya, elektabilitas, ya. Saya mau menekankan soal survei ini. Survei kalau dilakukan oleh lembaga survei dengan metodologi yang kredibel, saya kira itu menjadi rujukan dan pertimbangan kita. Survei ini kan ibarat seperti kita, ilustrasinya kalau kita mau periksa kesehatan ke rumah sakit, Periksa darah. kita cuma periksa darah kan, ambil sekian cc. Tetapi kalau metodologi pengambilannya itu tepat, sampelnya oke, ya, tidak ada pesanan dalam pengertian itu ya, hasilnya, it's okay. Ini adalah cara ilmiah, ya, cara akademik untuk menghitung politik. Dan ini saya kira ini suatu kemajuan. Dan saya kira semua partai itu memperhatikan sejumlah hal. Tetapi saya tegaskan lagi bahwa angka itu penting dalam politik, terkait dengan angka-angka yang naik turun fluktuasi ini. Tetapi nilai juga penting. Karena masih ada pemilih kita yang kalau kita munculkan, katakanlah, kami punya komitmen untuk melawan intoleransi, melawan radikalisme. Mereka butuh pemimpin yang tegas terhadap kelompok-kelompok yang misalnya hari ini menjadi ancaman serius bagi kebinekaan kita. Nah, hal-hal seperti itu pun sebenarnya ditunggu oleh masyarakat. Narasi-narasi apa yang mau dibangun oleh partai politik pengusung utama calon presiden dan juga calon presiden, wakil presiden yang diusung ini. Ya, saya rasa itu menggambarkan Pak Prabowo ya, tokoh pemersatu gitu. Nah, ini kita akan masuk ke closing bergabungnya Pak Prabowo ke pemerintahan itu kan cukup Ya, menjadi jadi, pemersatu kan, Bang? Kalau Pak Jokowi itu kan ngomong dalam speech-nya beliau bilang ya, Mas Ganjar ini merakyat. Mas Ganjar ini dekat dengan Semua rakyat. rakyat, Pak Bang, kita juga rakyat. Kan begitu, ya. Masa kita bukan Ya kan, rakyat? merakyat dekat dengan rakyat kan bilang gitu. Ya. Orangnya sangat ideologis. Nah, kalau bicara ideologi itu pada level of paradigm, Ya. paradigma. Itu kemudian diterjemahkan, diturunkan pada level policy atau kebijakan. Lalu pada level aksi implementasi. Mas Ganjar itu pemimpin yang satu merakyat, dekat dengan rakyat seperti Pak Jokowi. Ya gitu kan, belusukan, belanja masalah, tahu masalah, tapi bukan cuma merakyat. Mas Ganjar itu adalah juga pro rakyat. Apa pro rakyat? Menghadirkan kebijakan-kebijakan yang pro kepada rakyat. Jadi merakyat saja tidak cukup, tetapi juga harus pro rakyat. Ada keberpihakan yang kuat. Kira-kira seperti itu. Dan ada buktinya. Dan ada buktinya. Silakan diperiksa. Dan sebenarnya yang masyarakat perlu tahu, politik ini kan pesan dan juga kesan kan. Sebenarnya 21 April itu, Ibu Mega mau katakan, Mas Ganjar, masalah-masalah perempuan di Republik ini masih banyak dan menjadi PR kita. Dan kamu harus punya tanggung jawab untuk membereskan hal-hal itu. Tidak semata-mata soal kesetaraan dan emansipasi, tetapi lebih dari itu. Ya, kira-kira demikian. Ya, saya rasa kalau soal rakyat merakyat nih, kalau anak muda suka nanya, Bang, ada lanjutannya. Kalau merakyat tuh rakyat yang mana? Kalau anak-anak muda kan suka nanya gitu. Makanya kalau Pak Prabowo tuh konsep merakyat tuh sebenarnya saya rasa udah ada di dalam diri setiap calon lah, masyarakat. Terkonfirmasi loh. kita Pak Ganjar 2 kali menang loh ya. 2 kali menang di Jawa Tengah loh. Ini terkonfirmasi. PDI itu pemilih golden ticket loh hari ini loh. Merakyat kalau kan, turun kita closingkan nih. Tapi mulai dari Pak Jayadi dulu deh. Tapi tokoh pemersatu tetap terlihat di Pak Prabowo. Ini Pak Prabowo, ini Pak Ganjar. Iklim politik jadi damai gitu loh, Bang. Pas Pak Prabowo yang netral nih kan. Ini ada ibu, ada bapak nih. Pak Jayadi. Gimana Pak Jayadi melihatnya? Dua teman muda. Kebalik, Mbak. Ibu, bapak. Oh ya, ibu, bapak. Ini gimana? Ini dua teman muda kita yang politisi ini tahu betul apa yang harus dia sampaikan dan meyakini betul dengan pilihan-pilihannya. Itu sesuatu yang sangat Bang Anci senior saya. Saya baru banyak belajar dari Abang. Tapi kan masih muda juga. Oh, betul. Tapi mudaan saya tetap, Pak. Oh iya. Iya, betul. Pemilih muda itu yang berusia 40 tahun ke bawah nanti 2024 sekitar 58%. Jadi penting muda itu. Gen Z milenial ya, Bang? Iya, Gen Z, milenial dan Gen Z itu. Gimana Pak Jayadi melihat ini? Memang survei sejak 2004 ya sampai hari ini, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, artinya gubernur, bupati, termasuk untuk anggota DPR, masyarakat tuh tetap menginginkan ada 4 kriteria utama yang dimiliki secara personal oleh seorang pemimpin. 1, merakyat. 2, bersih, bebas dari masalah-masalah korupsi, integritas kalau bahasa
Bung Ansi. Yang ketiga, tegas berwibawa. Itu punya Pak Prabowo. Kemudian kalau rakyat dulu punya Pak Jokowi. Maksudnya itu lebih unggul di situ. Ya. Kemudian yang terakhir itu punya kapabilitas, kemampuan memimpin dan sebagainya. Itu kan dilihat dari rekam jejaknya, kemudian prestasinya, pernyataan-pernyataannya dan sebagainya, keyakinan-keyakinan dan sebagainya. 4 itu memang yang paling menonjol. Maka pemimpin di antara 3 ini, kalau 3 ini yang maju atau siapapun yang lain, kalau dia bisa memadukan di antara 4 itu, dia yang akan lebih menarik hati rakyat, termasuk anak-anak muda yang 58% itu nanti. Nah, untuk sementara ini Pak Prabowo itu paling unggul di kualitas personal, tegas berwibawa. Itu beliau paling unggul di sisi itu. Pak Ganjar itu lebih diidentikan dengan Jokowi untuk sementara ini. Merakyat, ya. Ya, meskipun pemilih Jokowi itu dalam hitungan saya terakhir, Bung Ansi, sekitar 50% yang ke Ganjar. Sudah 38% yang ke Ganjar. 30%-nya ke Pak Jokowi, 18%-nya ke Anies. Pemilih Pak Jokowi di 2019. Selebihnya masih belum menentukan. Tapi mengapa begitu? Karena Ganjar dipersepsi merakyat lebih dibanding dengan Pak Prabowo atau Anies. Nah, Anies itu cenderung merata persepsinya. Merakyatnya dapat, tapi tidak setinggi Pak Ganjar. Tegas berwibawanya dapat, tapi tidak setinggi Pak Prabowo. Kemudian kalau kapasitas mereka cenderung dianggap sama oleh dalam berbagai survei yang saya lihat. Jadi ya ke depan saya kira gitu yang akan menentukan apakah mereka unggul atau tidak dari segi personal, ya. Tentu saja tadi kan kita udah bicara banyak soal siapa capres, siapa cawapres, partai pendukung siapa dan sebagainya gitu. Nah, tadi yang menarik pertanyaan Usi adalah, atau Mbak Usi ya. Usi aja. Usi ya. Kapan nih akan ada spill capres? Sebenarnya kita udah punya spill sih. Ya, tapi spillnya itu masih agak kurang jelas gitu. Saya kira itu memang kita harus nunggu. Karena yang terjadi sekarang the waiting game. Permainan saling menunggu. Kalau kemarin tidak ada yang ibarat main catur, tidak ada yang berani mengambil bidak putih kemarin untuk capres. Sekarang sudah semua. Nah, sekarang untuk cawapres itu belum ada yang berani mengambil bidak putih. Bidak putih kan yang melangkah duluan. Kenapa? Karena penentuan cawapres itu sekarang tidak bisa hanya ditentukan saya mau siapa. Atau saya cocok sama siapa. Karena dia tergantung juga lawannya siapa. Misalnya Pak Ganjar milih siapa, itu akan juga mempengaruhi Pak Prabowo milih siapa. Sebaliknya begitu, Pak Anies apakah pasti milih AHY, itu juga akan menentukan pilihan yang lain. Kenapa begitu? Karena tadi banyak cawapresnya yang potensial, dan di antara cawapres yang potensial itu semuanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing yang bisa saling diatasi dan saling ditutupi oleh konstelasi itu. Jadi tetap akan menarik. Tetap akan menarik, tetap akan menunggu ya Pak Jayadi. Oke, kita lanjut. Tadi Pak Jayadi bilang kalau misalnya Pak Prabowo itu bukan merakyatnya itu tuh lebih rendah daripada Pak Ganjar, tapi sifat tegasnya itu lebih tinggi. Silahkan. Iya, saya rasa kalau yang tadi saya bilang, anak muda tuh kadang suka ada lanjutan pertanyaan yang rakyat yang mana, sebetulnya kan gitu. Ya saya pun di sini rakyat, Mbak Usi rakyat, Bang Jayadi juga rakyat, Bang Ansi juga rakyat, kita semua di sini rakyat. Konsep merakyat tuh sebenarnya kan bukan hanya dalam hal kita turun ke rakyat, hai, halo, bagi-bagi baju kan misalnya seperti itu. Konsep merakyat itu kan saya lihat lebih jauh daripada hal itu. Tapi kalau misalnya tadi juga Bang Jayadi sempat sampaikan, mungkin Pak Prabowo lebih kuat di sektor ketegasan. Tapi saya rasa bukan hanya di sektor ketegasan. Memang kalau dari data box yang saya lihat, anak muda tuh sektornya benar yang tadi Bang Jaya disampaikan. Yang pertama tuh integritas atau tidak korupsi. Yang kedua ketegasan, merakyat. Hal-hal itu memang yang saya rasa sebetulnya soal korupsi ya teman-teman bisa lihat sendiri track record Pak Prabowo di Kemenhan. Beliau kan justru malah menghilangkan adanya calo-calo penyediaan alutsista. Beliau melakukan diplomasi politik yang kemudian menyebabkan harga alutsista di Indonesia tuh lebih murah. Ada penghematan anggaran APBN di situ. Ya teman-teman bisa lihat lah, itu kan hal konteks yang sebetulnya real terjadi nyata apa adanya. Ya memang melakukan konsep atau tindakan integritas itu memang terjadi, tidak korupsi lah. Merakyat itu ya Pak Prabowo kan sama-sama rakyat. Beliau juga melakukan turun ke bawah, ketemu Babinsa dan lain-lain. Pak Prabowo juga dari rakyat yang tokoh-tokoh keluarganya juga merupakan orang-orang perjuangan, om-omnya ya. Konsep merakyat itu juga sudah ada di dalam diri Pak Prabowo sebetulnya.
beliau juga menjadi abdi negara dulu, tentara, yaitu melakukan apa sih kalau bukan untuk bangsa negara, kalau bukan untuk merakyat, turun ke lapangan mempertaruhkan jiwa raga. Jadi sebenarnya itu kami alhamdulillah kalau misalnya Pak Prabowo juga dinilai sektor ketegasan itu pasti ada di Pak Prabowo. Bukan hanya tegas dan berwibawa. Oh ya, tegas dan berwibawa, alhamdulillah. Penting itu, Pak. Tegas dan berwibawa. Ya kita memang melihat itu, dan saya rasa memang anak-anak muda justru membutuhkan memang pemimpin yang tegas dan berwibawa, karena ketegasan itu menjadi satu langkah permulaan dalam hal beliau mengambil suatu kebijakan bagi negara. Kalau saya rasa tidak ada ketegasan, ya mungkin kebijakannya itu akan mencela-mencela, kanan enggak, kiri enggak, tengah juga bimbang gitu. Jadi saat rakyat ini bimbang, butuh suatu dengan beberapa kekurangan yang ada di Indonesia sekarang atau kebutuhan masyarakat yang sangat dibutuhkan masyarakat saat ini, ya diperlukan ketegasan itu yang saya rasa ada dimiliki oleh Pak Prabowo. Tapi selain itu, yang terpenting adalah saya sampaikan bahwa memang Pak Prabowo dan kami Gerindra utamanya ingin menghadirkan politik yang sehat, politik yang berkembang untuk kemajuan Indonesia. Apapun siapapun yang akan bersaing dengan Pak Prabowo, kita siap untuk menghadapi itu. Tapi yang utama menghadirkan demokrasi sejuk, itu yang paling ingin kita hadirkan sih. Okay. Politik ide gagasan. Politik ide gagasan yang akan dibawa oleh Gerindra. Oke, silahkan Bung Ansi. Ya. Bagaimana Bung? Ya, kalau tadi kan Mas Ganjar dipersepsikan oleh publik, oleh rakyat sebagai tokoh yang merakyat dan pro rakyat. Mas Ganjar itu memang berasal dari rakyat beneran. Beliau itu dari keluarga sederhana, ya bukan kelompok elit politik atau elit ekonomi keluarganya. Beliau itu memang masyarakat biasa kebanyakan, sama seperti Presiden Joko Widodo, dan saya sebagai kader PDI Perjuangan sangat mengapresiasi Ketua Umum saya, Ibu Mega. Bu Mega nggak merakyat dong? Ibu Mega itu bisa memunculkan pemimpin-pemimpin yang betul-betul dari rakyat beneran, dari keluarga sederhana. Presiden Joko Widodo 10 tahun, dan juga Mas Ganjar Pranowo. Dengan demikian, kalau bicara soal merakyat atau tidak, itu tidak perlu diajarkan kepada Mas Ganjar dan juga Pak Prabowo. Karena sejatinya mereka adalah memang berasal dari kampung, dari desa, merakyat. Mas Ganjar itu waktu SD, SMP itu membantu ibunya berjualan, dan memang keluarga yang sangat sederhana. Dengan demikian, itu yang akan menjadi ya langkah-langkah dia dalam melakukan kepemimpinan. Dan sebenarnya sudah terjawab. Itu yang pertama. Yang kedua, ketegasan. Tentu itu penting. Dalam teori-teori kepemimpinan, ketegasan itu adalah hal yang dibutuhkan, diharuskan ada dalam diri seorang pemimpin. Tetapi ketegasan, keberanian itu hanya bisa terjadi kalau pemimpin itu bisa melepaskan diri dari konflik of interest. Bisa melepaskan diri dari konflik kepentingan. Tidak ada jaminan seseorang yang kelihatan gagah, hebat, ya, dikdaya, itu bisa memiliki ketegasan dan kewibawaan. Kita lihat Presiden Joko Widodo, orang biasa, dulu dipersepsikan sebagai tukang kayu, pengusaha kelas Solo. Secara fisik kita melihat seperti apa, tetapi orang yang punya keberanian dan ketegasan. Karena apa? Karena bisa mengatasi konflik of interest. Saya kira dalam politik ini kita perlu berpolitik dengan pengetahuan. Maka edukasi politik kepada masyarakat itu perlu. Karena masyarakat ini kerap kali melihat dari jarak jauh dan kemudian tidak mendapatkan informasi yang komprehensif, lengkap. Bisa saja menyimpulkan secara keliru. Ya, disitulah kemudian ya informasi itu harus betul-betul bisa diperluas, didiseminasi ke banyak pihak, dan kemudian diberikan edukasi, ya, pendidikan politik buat masyarakat sehingga masyarakat itu mengerti. Dan Mas Ganjar ini memang merintis karirnya dari bawah, betul-betul dari bawah, ya, seorang yang biasa sederhana, tetapi di PDI Perjuangan hari ini anak petani pun bisa menjadi seorang presiden. Dan jika Tuhan merestui ini adalah hat-trick kami, ya. Orang biasa, rakyat biasa, dari kaum kebanyakan, ya, mungkin dari kaum marhaen sebenarnya, bisa memimpin republik ini. Ya, itu. Dan satu kata kunci lagi, saya ini latar belakangnya aktivis. Bang Jayadi ini juga aktivis.
Kalau Mas Jayadi. Ganjar jadi presiden, ini presiden pertama yang berlatar belakang aktivis, Mas. Ini menarik. Dan Oke. aktivis itu ya memang Ya. kerja-kerja politik organik dengan kelompok kaum miskin kota atau wong cilik Ya. itu memang sudah terbiasa. Keberpihakannya kuat di sana. Oke, baik. Terima kasih banyak Bung Ansi. Ini menarik Pak Jayadi ya di sini kayaknya lebih di tengah-tengah ya duduknya, jadi emang netral kanan kiri gitu. Yang pasti Bukan kanan kiri oke ya, Ya. values kalau Iya, kalau ini values ya. yang Saya pasti pakai values. ya, yang pasti Pak Prabowo itu punya hubungan yang sangat baik dengan Ibu Mega. Ya, Tuh. betul. Kakak ya Bang. Kakak. Kira-kira Bang Ansi Oke. kakak saya, senior saya. Pada akhirnya itu closing statement yang bagus, Bung. Pada akhirnya Bu Mega dan Prabowo itu memiliki kedekatan dan juga hubungan yang Ya, baik. pernah ada kerja sama politik. Pernah ada kerjasama politik. Baik, begitu teman-teman, ini kita udah melebihi waktunya Bung, Pak Jayadi dan Mbak Dinar. Terima kasih teman-teman, itu dia kita ngobrol mengenai kira-kira bagaimana langkah politik selanjutnya setelah PDIP mencalonkan Pak Ganjar menjadi capres di 2024. Menurut kalian gimana? Komen di bawah dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye!